Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Diawali kejar-kejaran, polisi ringkus pengedar ganja seberat 77 kg. 3 remaja tewas terseret ombak di pantai Sambungo, pesisir selatan. Sebuah bengkel las di Solo hangus terbakar. Sejak sebulan lalu, harga cabai di pasar tradisional Sikabau mengalami kenaikan lebih dari 50%. Sebelumnya cabai dijual Rp30.000 per kilogram. Kini naik Rp20.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Tak hanya cabai merah, cabai rawit juga naik Rp10.000 per kilogram. Dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan ini mengganggu stabilitas masyarakat. Kenaikan ini membuat ibu-ibu rumah tangga mengeluh karena kesulitan mengatur keuangannya. Ya susah lah untuk belanja, kan pendapatan cuma berapa satu minggu. Pengeluaran udah besar. Biasanya cabai 15.500, itu sekarang kan udah naik, udah jadi 25,5, udah jadi 50 1 kilo. Ya harapan kedepannya lebih diperhatikan lagi, lebih diturunkan lagi itu sembako. Kenaikan harga cabai juga dikeluhkan pedagang di pasar tersebut karena omsetnya turun hingga 30%. Meski tetap diburu konsumen, namun jumlah pembeliannya berkurang. Biasanya ibu-ibu membeli 1 kilogram cabai, kini berkurang menjadi 1/4 kilogram saja. Menurut pedagang, kenaikan harga komoditi ini akan terus naik karena faktor cuaca buruk. Ibu-ibu yang belanja ke pasar kan terkejut gitu kan, pasokan kurang masuk dari daerah lain, luar daerah, terus cuaca juga agak musim hujan gitu. Kalau penjualan merosot sekitar 30%-an merosot. Ya, masalahnya di biasa harga 30, sekarang di harga 50 kan. Kalau harapannya harganya agak turun lah, berkisar di harga 40-35an harga cabai merah. Warga berharap pemerintah melakukan operasi pasar agar harga cabai kembali turun. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Tembak panen. Nah, biar turun kok, Bang. Seperti adegan dalam film laga, itulah yang terjadi saat polisi Satres Narkoba Polres Pariaman mengejar sebuah mobil minibus yang dikendarai pengedar narkoba Selasa pagi. Pengejaran berlangsung selama 30 menit di Jalan Raya Sungai Limau, Padang, Pariaman. Beberapa kali tembakan peringatan tidak digubris tersangka. Pengejaran terhenti setelah mobil tersangka menabrak tiang listrik. Polisi membekuk 2 orang yang berada di dalam mobil tersebut, yaitu Anas dan Delva. Keduanya membawa ganja 77 bungkus yang dibungkus dalam 3 karung besar. Jumlah tersebut setara dengan 77 kg. Barang haram ini baru saja dijemput dari Penyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kedua tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Pariaman. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa ada ganja kering yang akan masuk ke Pariaman dari Penyambungan, Sumatera Utara. Tak mau kecolongan, polisi mengintai kendaraan yang sudah diketahui ciri-cirinya tersebut. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah uang dan minibus milik kedua tersangka. Bulan lalu, pengedar ganja dari Penyambungan ini lolos dari penangkapan di Pariaman. Jumlah besar ini sudah sempat lolos. Yang bulan kemarin ya, bulan kemarin 20 kilo juga. Nah, dan tadi malam
kami benar-benar ini anggota intensifkan untuk jaga jangan sampai lolos lagi. Alhamdulillah diambilnya sesuai dari keterangan tersangka semuanya di Penyambungan Sumatera Utara. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi peringatan bagi polisi bahwa Sumatera Barat darurat narkoba. Pasalnya, 2 hari lalu, polisi di Bukit Tinggi juga menangkap pengedar dan menyita 19 kg ganja kering. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Terseret arus ombak saat berenang, Sabtu pekan lalu, 4 remaja dilaporkan hanyut di Pantai Sambungo, Kecamatan Silaut, Pesisir Selatan, sekitar 300 km dari pusat kota Padang. Tim SAR gabungan dan warga sekitar mencari remaja yang hanyut tersebut. Peristiwa tersebut terjadi saat 4 sekawan ini berenang di Pantai Muara, Sambungo. Karena keasikan, mereka tak sadar jika terbawa arus hingga ke tengah. Mereka berempat diseret ombak. 1 orang berhasil menyelamatkan diri, sedangkan 3 lainnya hilang diseret ombak ke tengah laut. Berbekal informasi dari Revan Dwi Kurniawan, remaja yang selamat itu, tim SAR menyisir dan mencari 3 korban tersebut. Upaya tim SAR membuahkan hasil. Ketiga orang atas nama Wanda Fernando, 13 tahun, Ahmad Dafris Saputra, 13 tahun, dan Rafa Raihandani, 13 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Semua korban berhasil kita temukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 6:30 pagi tadi. Korban atas nama Rafa berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Kemudian pada siang harinya pada jam 14.30 atas nama Darvis juga berhasil kami evakuasi oleh tim SAR gabungan. Ketiga jenazah korban dievakuasi petugas dan dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat. Dan setelah itu diserahkan kepada keluarga. Alfi melaporkan dari Pesisir Selatan. Sebuah bengkel las di daerah Juagae, Kanagarian, Koto Baru, Kabupaten Solo, Senin malam hangus terbakar. Menurut pemilik bengkel, kebakaran yang menghanguskan bangunan dengan 4 ruang di lantai atas miliknya ini terjadi sekitar pukul 11 malam. Dan api baru diketahuinya setelah mendapatkan informasi dari warga. Sedangkan lantai bawah aman dari amukan si jago merah. Tidak diketahui penyebab kebakaran tersebut karena api membesar dengan cepat dan menghanguskan bangunan tersebut. Beruntung, pada saat terjadinya kebakaran ini, pemilik bengkel dan para pekerja sedang berada di luar bengkel. Selain beberapa peralatan las, api juga membakar sebuah mobil pickup, mesin kompresor, dan beberapa peralatan las lainnya. Aksesoris, mobil, aksesoris Inggris. Biaya ada 1 M lah. 1 miliar. Ya, mesin genset, 4 buah. Pas waktu kejadian Bapak sendiri waktu itu sedang Tidur. di mana? Sedang tidur. Di Tidur. sini, Pak. Ya, sini. Enggak, di belakang. Ini berapa ruang, Pak, yang terbakar ya, Pak? 1, 2, 3, 4. Awalnya enggak diketahui, tapi orang yang lewat yang mengetahui Tahu. ada di dalam. Ini yang terbakar apa saja, Pak? Yang Buku yang berisi bahan bengkel. ada mobil juga yang terbakar, ikut terbakar kelihatan. Iya, satu unit mobil. Ini sebelumnya ini tempat apa ini, Pak? Tempat penjualan Penjualan barang-barang bengkel. Setelah api berhasil dipadamkan, polisi memasang garis pembatas di sekeliling bangunan yang terbakar. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Gernadi melaporkan
Dari Solo,